Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Sida Karima dari kelas 7A. Di sini saya akan menceritakan cerita fantasi saya yang berjudul Brahma Sang Pahlawan. Matahari mulai memunculkan wujudnya. Ayam mulai berkokok dan masyarakat desa Rejo Arto mulai melakukan aktivitasnya. Udara yang sangat dingin menusuk tubuh para warga desa Rejo Arto. Desa Rejo Arto merupakan desa yang terletak di kota Seranjah. Ada seorang lelaki bernama Brahma yang hidup bersama ayah dan ibunya. Brahma masih berumur 15 tahun. Keluarga tersebut menjadi salah satu keluarga yang sederhana namun harmonis. Namun, suasana keharmonisan tersebut berubah menjadi suasana yang mencekam. Dikala matahari sudah berganti dengan bulan dan semua orang sudah tertidur lelap. Saat waktu menjelang dini hari, ada suara gemuruh yang berasal dari salah satu rumah warga desa Rejo Arto. Masyarakat yang mendengar suara gemuruh itu masih mengira bahwa itu adalah hal yang sepele. Namun, setelah beberapa menit, warga mulai mencurigai adanya suara tersebut. Brahma yang sedari tadi tidur di kamarnya, lantas beranjak dari tempat tidurnya untuk pergi ke kamar ibu. Itu suara apa, Bu? Sepertinya dari tadi suara itu tidak berhenti-berhenti. Ibu juga tidak tahu, Nak. Mungkin ada orang yang merenovasi rumahnya. Betapa terkejutnya hati para warga di sana yang melihat beberapa rumah yang telah hancur dan pemilik rumahnya yang telah hilang. Karena rasa terkejutnya, sampai ada yang menjerit histeris. Ibu Brahma yang mendengar jeritan itu pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat kejadian perkara bersama Brahma dan ayah Brahma. Pak Bambang selaku kepala desa Rejo Arto mendengar kejadian itu pun juga langsung pergi ke tempat kejadian perkara. Sejak saat itu, masyarakat desa Rejo Arto mulai waspada dan mereka mengadakan ronda malam. Namun, sepertinya tetap saja, ronda malam tidak bisa mencegah perampok itu untuk kembali masuk ke desa. Lalu, saat matahari terbit kembali, seluruh warga pergi ke rumah Pak Bambang. Pak Bambang, ini bagaimana? Padahal kita sudah berjaga-jaga dan melakukan ronda malam. Tetapi hal yang sama tetap terulang kembali. Iya Pak, ini solusinya bagaimana? Kalau terus seperti ini, bisa habis semua warga di bawah perampok itu. Tenang semua, tenang. Jadi beberapa hari ini kita sudah melakukan ronda malam. Tetapi hal yang sama tetap terulang kembali. Menurut kalian, apa upaya yang ingin kita lakukan untuk mencegah perampok itu kembali ke desa kita? Bagaimana kalau kita laporkan hal ini ke polisi saja, Pak? Kalau dilaporkan polisi, pasti pelakunya cepat tertangkap. Sesampainya di sana, Pak Bambang menceritakan semua kejadian dari awal hingga hari ini tanpa terkecuali. Setelah mendengar itu, polisi dan lainnya pun kembali ke desa Rejo Arto untuk menyelidiki rumah yang sudah hancur. Namun, tidak ada satupun bukti yang ditemukan di sekitaran rumah itu. Matahari mulai tenggelam dan polisi pun ikut melakukan ronda malam. Warga merasa sedikit tenang, namun ternyata masih saja terdapat rumah yang hancur dan pemilik rumah yang hilang. Padahal, polisi dan warga sudah melakukan ronda malam secara sembunyi-sembunyi. Setelah melihat bahwa memanggil polisi saja tidak bisa mengatasi semua masalah, semua warga kembali berbondong-bondong untuk pergi ke rumah Pak Bambang. Kami semua datang lagi ke sini. Kalian ingin meminta solusi lagi ya? Iya Pak, warga kembali tidak tenang karena polisi saja tidak bisa mengusut siapa pelakunya. Daripada seperti ini, bagaimana kalau kita berdiskusi di luar saja bersama warga yang lain? Bagaimana kalau kita memanggil dukun saja? Ide yang bagus. Tanpa disadari, ternyata waktu mereka semua berada di rumah Pak Kades, perampok itu datang ke beberapa rumah warga yang ada di perbatasan desa Rejo Arto dengan desa lain untuk merampok barang yang ada di rumah tersebut. Pemilik rumah merasa terkejut dan menjerit histeris. Namun mereka juga bersyukur karena jika saja mereka tidak ikut pergi ke rumah Pak Bambang, mungkin mereka sekarang sudah hilang
entah kemana. Pak Bambang, Asa, dan Ahmad yang melihat kejadian itu pun langsung bergegas dengan cepat untuk pergi ke dukun. Sesampainya di sana, Pak Bambang dan lainnya menceritakan semua hal yang terjadi pada saat itu. Penjahat itu bukanlah perampok, melainkan gerombolan perusak desa seperti ninja yang ingin menguasai, menindas, dan menjarah barang serta hasil panen di desa ini. Jadi, apakah mereka iri dengan pencapaian desa kami? Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah mendengar itu, semua warga kembali ke rumah masing-masing. Brahma, apa kamu ingat bahwa dulu kamu telah diajari ilmu-ilmu seperti yang dukun bilang tadi oleh kakekmu? Oh iya ya, aku baru ingat. Untuk menyempurnakan ilmunya, Brahma pergi bertapa di hutan Gunung Geger. Setelah beberapa minggu, Brahma kembali ke desa Rejo Arto untuk menolong semua warga dan menangkap para perusak itu. Ternyata, ayah dan ibu Brahma sudah ditangkap oleh perusak itu. Selama 5 hari, Brahma mampu menangkap dan menyandera seluruh kawanan perusak desa. Lalu, Brahma membebaskan ayah, ibu, serta penduduk desa yang telah ditangkap. Brahma mampu menangkap penjahat itu dikarenakan Brahma mempunyai kekuatan bisa menangkap peluru dan tahan dengan pukulan. Kalian akan mendapat ampunan. Dengan syarat, kalian harus menanam pohon di Gunung Geger dari ujung timur sampai ujung barat. Saat berujung ikhlas, akhirnya para perusak desa tersebut mendapat kekuatan dari Brahma. Dan mereka semua kembali ke desa Rejo Arto untuk memajukan desa tersebut. Demikian cerita fantasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.